Mohon maaf. Ganti mic. Tadi langsung beli Shopee, itu Shopee gimana cepat. Woi, kita tidak bukan di Shopee dong. Oh, Pasar bukan. baru, kita beli di pasar baru. Bukan di Saweria dong. Oh, di Saweria. Oh, harus gitu ya. Shit. Saweria. Tolongin ya teman-teman. Oh, nih. ya. Langsung di Nyet kita bukan di TV nya. Bukan di TV nya. Enggak usah ini. Lanjut. Udah bisa nih. Oke, balik lagi soal tadi sampai mana? Sampai ini yang prank-prank yang pokoknya kasih uang akhirnya. Gue takut nggak dengar semuanya. Coba ulang dari deh. awal lagi ya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Ya, selamat malam untuk kita semua dan salam sejahtera untuk semesta kita. Ya. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita membuat konten tentang memanusiakan manusia. Dan 2 minggu belakangan ini terjadi Setelah kita bikin konten itu. setelah kita bikin konten itu terjadilah ribut-ribut di jagat sosial media Indonesia tentang kemanusiaan. Ya Allah, Ya kita Allah. visioner men. Kita apa namanya kok bisa baca Visioner. semacam dukun. Iya, dukung. jangan-jangan kita anak IndiHome. Ini. Oh iya, Bapak pakai ini sih ya. Yang pertama soal pranknya si Ferdian Paleka. Dari namanya aja prank gue udah nggak suka. Konten anjing sih kalau bang sih kok prank itu. Apalagi beberapa bulan yang lalu pun prank itu udah booming banget, kayak anjing deh ngegaras mulu mas. Lanjut kan gue mendengarkan. Namanya kita kan ngobrol bareng, ngopi bareng. Gue akan membahas itu video. Soal prank ojol, aku tuh kan naik juga tuh. Gila, dia menjual air mata orang untuk menjadi konten dan penghasilan diri dia gitu. Gue pun menonton juga sekilas ya, nonton sekilas karena gue gak suka. Kok bisa mereka sekreatif ini untuk membuat konten dan mengaku konten kreator, pura-pura jadi orang gila, terus ngasih duit, terus juga jadi customer ojek online untuk beli makanan di ojek online itu dengan nominal cash yang besar, dikerjain, tiba-tiba pas udah sampai nomor nggak bisa dihubungin, tiba-tiba sampai auto di cancel, terus pas mereka udah mengeluarkan air mata, kebingungan, kesedihan, mungkin ya gue nggak tahu kalau dia punya penyakit jantung, bisa jadi lewat di situ kan, karena kan itu kan drop banget pasti kan. Anjir, nominal segitu dia mungkin narik dalam sehari belum tentu dapat, di dalam belum tentu tutup, tiba-tiba dikerjain dan dengan enaknya, maaf pak, bapak di prank ini dapat loh pak, nominal segini, terus makanannya juga buat bapak aja. Kalau anda bener pengen menghidupi atau membiayai si ojol itu, hasil dari konten kalian itu, minggu pertama deh, gak usah semuanya, minggu pertama kasih tuh hasil dari AdSense kalian. Kalau gue kan nggak tahu sama sekali ya, maksudnya gue emang nggak pernah tertarik sama konten-konten prank gitu dalam bentuk apapun, kecuali tadi yang gue udah nonton live dari awal tuh Mas Pur bilang, kecuali ini usahanya Vincent. Konten Itu gua nonton. Konten pertama prank di Indonesia di menurut TV. gue di TV, dan itu lucu sih, maksudnya menghibur. Bukan salah dong. Ini nih. apa? Kena Jangan Indonesia ya. deh. Kena deh juga bisa. Kena deh emang duluan. Duluan kan ada Barengan barengan sih, ada. barengan. Barengan. Ya, Bukan kena deh. Komen. Apa spontan? spontan kan Oh iya, spontan duluan sih. Oh iya itu sih. Spontan. Maksudnya apapun itu cuma Apapun itu. kan kontennya menghibur. Iya, menghibur. Kalau ini Intinya kan itu menghibur. ini kan menjual Menjual kesedihan. kesedihan. Gua apapun yang nggak harus prank, apapun yang menjual kesedihan gua nggak suka. Pertama itu. Bahkan talk show pun juga ya. Iya talk show yang menjual sini gua nggak suka. Apalagi kalau itu diduitin. Apa sih namanya? Iya, dikasih imbalan, jadi air mata lu dijual. Bukan diduitin ke orang ya, tapi diduitin ke buat dia ya. Oh, Buat jadi orang penghasilan. pribadi. Jadi penghasilan. Mendapatkan keuntungan Dari dari kesedihan kesedihan orang. orang. Iya. Nah, itu gua nggak suka, itu gua Iya, sama nggak suka. iya. Oke, gue nggak suka mau kontennya jadi sama. Sebenarnya mungkin maksud dia baik. Maksudnya baik sebenarnya mau ngasih, ya baik sebenarnya konteksnya baik. Dia mau dia ada ngasih kan. Cuman jalannya dipilih buruk.
jalan itu dia bikin Tetap orang nggak jadi sedih. baik sih. Enggak, tujuan awal dia mau ngasih. Kayak namanya Robin Hood aja, kalau nyolong ngerampok rumah orang terus dijadiin dibagi-bagi buat orang banyak, itu nggak baik. Meskipun konteksnya beda, ini ngerampok tapi Iya. ini ngeprank gitu kan. Enggak, kalau gue Tetep nggak ngebahas pranknya, dia mau ngasih. Mau ngasihnya itu baik. Iya. Salahnya dia ngeprank. Iya. Gitu maksudnya yang gue lihat situnya. Kenapa? Kalau lu kan ngeliatnya kan pranknya dulu. Kalau gue yang gue lihat dia mau Iya, ngasih. iya. Kenapa kalau niat dia pengen memberi nggak langsung beri aja, Nah, nggak itu usah yang gue bilang, dikerjain. itu yang gue bilang. Iya. Jadi salah si pranknya. Mau ngasihnya mah baik. Orang mau ngasih orang lain itu baik. Cuma yang bikin salah, dibikin prank, dibikin buat keuntungan dia sendiri. Mungkin jatuhnya dia nggak mau rugi kali ya. Iya. Iya. Gue mau ngasih duit segini, Tapi oh, maunya gue balik. harus baliknya sekian gitu. Bisa jadi tuh. Hmm. Ingat. Nanti ini urusan perut dong. Emang manusia itu Hebat ya. Ya dia ya kayak gitu lah. Tapi itu konteksnya dia masih ngasih duit kan? Iya. Terus yang tadi lu bahas enggak? Yang Kita pertama beda. yang- Sekarang yang kita bahas tadi lu bahas Oke. itu si Fadil Paleka. Iya. Lu bahas tadi. Nah kalau Ferdian Paleka gini, dalam konteksnya ini dia aja udah ngeprank itu udah salah, dikasih sampah, fatality jatuhnya. Dia nggak pernah gimana? Gue juga nggak tahu kasusnya Fadil Paleka. Gue cuma denger doang. Gini, Tapi gua nggak ini. nah di dalam video ini yang gue kurang suka sama si Ferdian Paleka pak, dia bawa-bawa agama pak. Oh ya? ya dalam Islam. Dalam Islam Oh. kaum ini Yang awalnya yang dia tujukan itu transpuan transpuan gitu kan, alias waria waria. lah ya, gitu waria gitu kan. Kalau emang anda berniat berdakwah, dekatkan, Caranya sama. dekatkan gitu loh, Mohon maaf nih. dibimbing, Mohon maaf. bukan dikerjain. Hmm. Terus yang ternyata yang kena, kalau lu nonton video fullnya mas, yang kena itu bukan cuma Bukan. waria. Iya. Lu tau bocah-bocah yang bangunin sahur, Hmm. baikan mana orang bangunin sahur apa orang yang ngeprank itu? Iya. Bangunin sahur dong. Nah. Kena juga mas di prank itu mas, Nah. dikasih sembako, Isi sampah. isi sampah. Gue cuma taunya kabar itu pokoknya sembako isi sampah kan. Emang kurang aja sih. Nah. Lu tau gak sih hukuman buat dia? Kalau menurut gue sih hukuman sosial udah fatal sih. Enggak, dia tuh kena hukuman penjara. Penjaranya tuntutannya 16 tahun, 15 tahun. tinggi. 15 tahun. Tuntutannya. Kalau gue ngeliatnya sekarang bukan berarti gue bantuin dia ya, bukan berarti gue bela dia, tapi gue sebenarnya agak kasihan juga sih. Agak kasihan. Maksudnya secara sanksi sosial itu udah dapat. Sanksi sosial itu udah dapat banget dari masyarakat ya kan. Dibully segala macam. Dibully segala macam udah dapat, cuman ini ada agak-agak sedikit menyinggung ini sih, menyinggung Apa? faktor hukum di Indonesia Tumpul. yang karet, yang tumpul tajam Ke bawah, tumpul ke tumpul atas. Iya, gue setuju. Gitu. Nah, Makanya hukuman sosial itu sebenarnya udah berat banget sih mas. iya, Kalau nah menurut ini gua. dia ditangkap. Oke lah ditangkap, emang itu juga pasal karet sebenarnya yang bikin ditangkap. Gue udah baca cerita di Twitter, gue nggak ngebahas cerita ya, tapi intinya si Fedin ini salah. Dia emang kita semua setuju dia itu salah, cuman hukuman yang dikenakan ke dia itu dia mau pantas dihukum, tapi hukuman yang dikenakan ke dia saat ini tuh pasal karet. Pasal sebenarnya bisa dibelintir. Yang Gua sesuai lupa. pesanan. Iya, dia gitu. Dia pokoknya mungkin lain cerita mungkin ya, maaf aja. Lain cerita kan gue juga liat videonya pas yang orang datang ke rumah si Fadil kan dia kayaknya dari keluarga, dari rumahnya mungkin biasa aja. Secara ekonomi mungkin menengah, bukan kelas atas gitu kan. Nah, dia tuh pokoknya ditangkap, tuntutannya tinggi. Mungkin kayaknya gue tangkap sih bakalan cerita kalau dia itu orang dari kalangan yang Iya. kalangan itu. Nah, itu sebenarnya Hmm. gue agak kasihan sih. Hmm. Gue tidak membenarkan kelakuannya dia. Nggak ada yang membenarkan. Nggak ada yang membenarkan, cuman maksudnya gue agak kasihan karena mungkin dia lagi nggak beruntung nih. Fed ini salah satu orang yang nakal, orang yang salah tapi dia beruntung. Iya. Aura mudanya dia masih ada, gitu kan? Iya, soalnya kan dibina gitu. Iya. Cuman ini terlalu menurut gue udah terlalu itu sampai ada yang nge-share videonya nggak sih? Yang ada di penjara itu. Ya? Video di penjara. Yang Iya, di balik ya, yang di Itu gue tahu itu rahasia umum. Hmm. Dalam penjara kayak gimana itu rahasia umum, cuman menurut gue tidak perlu dipertontonkan ke orang banyak. Betul. Ya kan? Makanya, tapi balik lagi kita di sini bilang Ferdian salah. Iya, gue setuju itu. Salah. Untuk hukuman sosial cukup. Hukuman sosial cukup. Karena hukuman sosial menurut gue itu lebih kejam, gitu lebih ya, kejam, lebih kejam cuy gitu kan. Daripada
hukuman pidana gitu kan. Mungkin hukuman pidana dia akan hilang. Akan hilang dalam artian hukuman sosial itu akan hilang, Mas. Di penjara di dalam ya kan dia nggak tahu berapa tahun dia keluar. Tiba-tiba isunya dia hilang gitu. Tapi kalau hukuman sosial terus-terusan mungkin nanti pas lagi gua lagi nongkrong terus ketemu lu ngapain sampah ya? Itu kan anjing. Itu kan parah kan maksudnya gitu loh, hukuman sosial. Ini juga sebenarnya pedang bermata dua juga sih pidana. Ngasih kayak hukuman penjara tuh bisa jadi mah bikin dia jadi tambah kejam nantinya. Di dalam itu. Bikin dia keluar mah jadi lebih ini daripada sebelumnya, tergantung ini. Cuma maka menurut gua dia bisa jadi pendendam karena kasusnya cuma kayak begini nih, kasus yang sebenarnya pasalnya juga belum pasti, tiba-tiba kena dengan segitu tinggi itu bisa jadi. Tapi salahnya dia kenapa kagak melarikan diri itu doang? Harusnya dia cukup minta maaf, gentle gitu. Gentle, lu mengakui kesalahan lu, masalah. Iya, lu cowok kan? Iya, ada cowok. Aing bodor kata dia. Aing bodor di penjara di videonya. Itu kasihan sih. Tapi oke, asal kita kembali ke konteks masalahnya. Ke konteks pembahasan kita adalah si ngeprank ini kan, sampah. Nah itu share pendapat deh, pendapat lu kenapa menurut lu itu kurang ajarnya. Karena kita nggak bahasnya secara sanksinya ke dianya. Kalau kurang ajarnya gua, pertama lu kurang ajar. Iya lu kurang ajar udah. Enggak, lu kurang ajar. Apa? Kalau kurang ajarnya gua tadi lu ngomong kayak gitu. Oh enggak. Ini gak bawaan nih. Apa-apa disamain. Emang orang Indonesia. Nah, itu dia tuh. Udah lanjut dulu. Enggak. Kalau menurut gua kurang ajarnya dia itu kemanusiaannya udah hilang. Terus dia merasa dia nge-backup diri dia itu soal kemanusiaan yang hilang. Dia nge-backup dirinya dengan agama. Tamenginnya itu pakai agama. Di dalam mobil itu dia jelas kok ngomong kok kaum ini bilang. Tapi kalau kita balik lagi dengan tata cara berdakwah yang baik tidak seperti itu gitu loh maksudnya. Kita sama-sama lah gitu, kita sama-sama muslim, kita sama-sama tahu ajaran agama kita. Gimana cara dakwahnya, gimana cara memperingati teman-teman seperti itu, ya kan? Seenggaknya deketin, ajak ngobrol bareng, persuasif lah gitu kan. Udah, itu baru dakwah gitu. Tapi kalau dakwahnya dengan mengerjain ini, itu kayak parah banget sih maksud gua. Jadi cuman seolah-olah agama lu itu cuman tameng gitu loh mas. Kalau dari pribadi gua. Agama jadi tameng. Iya, agama jadi tameng. Ya udah lumrah lah sekarang. Tapi yang gue perhatiin sebenarnya si anak ini mungkin otaknya atau apa ya, dia tuh emang aneh gitu. Dalam arti konten-konten sebelumnya pun itu isinya bukan kayak gitu. Isinya nggak benar kayak. Nah, berarti PSK. Berarti bertolak belakang dong. Konten-konten sebelumnya. Berarti bertolak belakang dengan saat dia ngomong di dalam mobil dong. Nah, iya, mungkin pada saat emang tameng doang. Cuma buat bahan doang. Pembenaran dia doang, pembenaran atas tindakannya dia. Itu pembenaran doang. Jadi penistaan sih. Seharusnya langkah yang paling benar bukan di penjara menurut gua ya, bukan penjara. Satu pesantren. Ini kayak kata Om Deddy pesantren. Ya, pokoknya rehabilitasi. Ini kan berarti kan mentalnya dia kan. Mentalnya dia harus diperbaiki, bukan malah sikapnya dia. Bukan dengan cara ini. Betul. Terus dia dibully. Gua rasa bakal bener kata lu tuh. Bentuk karakter lebih kejam. Takutnya akan seperti itu karena mentalnya dia udah benar-benar menurut gua udah bukan seperti manusia pada umumnya gitu kan, yang harusnya kita semua itu diciptakan baik gitu kan, dari yang bersih. Dia udah enggak. Takutnya dia jadi makin kejam. Takutnya dia bilang udah gua sekarang jahat aja kok kayak gitulah. Ya kan. Lu udah nggak jahat kan? Iya, udah nama gua juga udah rusak ya kan. Udah sekarang aja kok gini mah udahlah. Hancur sekalian. Itu sudut pandang ya. Berarti ya sudut pandang kita ya. Ya semoga bapak polisi bisa membimbing dia dalam sel. Bukan bos loh. Sipir ya. Bukan maksudnya tapi bukan positif.
Nah itu gitu lah gak. Berarti dia bapak-bapak itu Lu mau makan lagi? ngendarain apa dong? Apa? Sipir. Nah, apa? Dia pengen nasihatin supir mas. Oh, orang dari apaan sih Pir? Kurs. Kurang. Ini soal si Paleka masih ada ini nggak pembahasan nggak? Wah. Ini deh konklusinya deh. Eh, Dari prank ini si Pardian Paleka lebih. Kalau gue sih saran sih buat teman-teman kan mengaku konten kreator, Yes. prank jadiin opsi paling terakhir lah. Otak lu butuh banget baru tuh ngeprank tapi yang manusiawi lah. Iya. Yang tujuannya menghibur tanpa harus Tanpa merugikan harus orang merugikan lain. orang lain, betul. Kalau dari gua, bukannya gua mau sok suci atau apa ya. Ya kalau pengen ngasih, mbok yo jangan dibikin konten, Iya. jangan ya disebarluasi. Iya. Memberi tangan kanan, tangan kiri jangan sampai ngeliat gitu loh. Udah itu aja sih. Tapi kalau soal Ria itu gimana kabarnya Ria ya? Ria Triwi gimana kabarnya? Kira Ria Enes. Iya enggak kalau ngomongin soal Ria kita nggak ada yang tahu masalahnya masalah hati. Ini berarti konteksnya yang itu ya kata prank ojol ya Iya. Iya. Ya kalau yang Ferdian ya udah nggak usah lah bikin kayak gitu lah, nggak penting lah. Lu banyak hal yang bisa lo lakuin di ini kontennya YouTube mungkin konteksnya dia. Banyak hal yang bisa lo lakuin di YouTube atau di sosial media. Banyak hal menarik lainnya yang bisa lo lakuin tanpa harus merugikan orang lain. Contohnya main Mobile Legends, contohnya touring. Mobile Legends, touring, naik motor kemana-mana, merefreshing otak. Bikin ngasih informasi juga, ya kan? Kita juga seneng, orang-orang seneng, enak kan? Semua senang. Menjadi seorang adventure, ya kan? Punya idealisme. Mancing, naik buka gunung. tenda, naik gunung, itu kontennya semua menjual. Iya. Cerita. Iya. Ada banyak hal yang menjual kalau masih mau ngebuka. Cerita setan. Bisa Iya, menarik. cerita setan. Nah, tapi Sesuaikan sama ini loh, apa sih namanya? Minat lu ini kesukaan jadi lu. panjang nih, gak apa-apa ya, pokoknya ngaruh gitu aja ya. Iya. Masalah menarik banyak konten yang menarik selain Prank. itu. Tapi semenjak kontennya viral, subscribersnya dia naik, Apa gunanya subscriber naik tapi viewsnya naik. Dalam arti gini, yang salah bukan Ferdian Palekanya doang, ya nggak sih? Berarti lu pengen ngomong YouTube-nya juga. YouTube dan netizen yang nonton, kenapa pada suka, kenapa pada itu? Bukan suka, mereka cari tahu apa sih yang terjadi gitu loh mas. Gua kalau suka sama, jujur ya, gua suka konten The Hakims, gua suka konten yang berhubungan dengan binatang, tapi gua nggak subscribe. Enggak, kalau gua gitu. Kang parah. Irfan, saya subscribe Kang Irfan. Karena Tapi saya toh, suka kontennya dengan- bagus. dengan ikan-ikannya Kang Irfan. Dibagi satu lah Kang, saya lagi cerita bareng Kang. Apa gua bikin tentang kucing kali ya? Kan kucing gua di rumah nggak Bisa. Kan temen kita, aduh, jangan deh. Tapi jadinya nggak ini, gua jadinya nggak fokus, gua pengen fokus Iya. di ini aja sih gitu. Tadi Ya, dulu nih, nggak tadi usah dulu. fokus. Gini, maksud gua bahas ke prank dulu. Jadi semua orang ini konten itu selalu identik dengan kayaknya susah dibikin konten, harus pikirin Iya, mungkin ya gitu mungkin. kan. Sebetulnya dipikirin bukan itu dulu, Iya, tapi ini melanggar sosial nggak? Iya. Ini melanggar kemanusiaan. Kemanusiaan ya. Nggak? Ini melanggar atau menyinggung orang lain nggak? Itu yang dipikirin dulu deh kalau mau pengen jadi konten kreator Iya. sekarang. Atau ya baik ke perkataan prinsip tadi, lu gimana caranya bikin satu hal tanpa harus merugikan Ya. orang banyak. Itu hal paling dasar dalam membuat konten yang menurut gue ya, harusnya itu yang paling lu pikirin. Kalau ternyata lu tidak memberikan Jangan pikirin editnya gimana, ini jangan dipikirin dulu. jangan Jangan. kalau ternyata konten lu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan merugikan semuanya. Iya. Wih, anjing bahasa ini. Fatur 2020. Iya. Touring, tapi bisa gara-gara Gara-gara corona. Gila. buat keluar ini. Oke lanjut, sekarang mungkin setelah video mereka ada kasus apa lagi? Yang ini. Ini orang bodoh sih. Yang baru-baru ya? Yang baru-baru cuman sekelas ini loh mas. Beauty Bukan masalah beauty, gue belum ke situ, belum ke beauty vloggernya. Tetapi lebih ke ente tahu kan sekarang lagi PSBB nih. Yes. Dan kita juga mungkin kalau dibilang kita melanggar PSBB,
Ya enggak juga sih mas. Enggak. Enggak kan? PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Besar kan? Kita cuma 3 orang gitu. Kita 3 orang cuma ngomong orangnya besar. Iya. Doang. Orangnya besar. Orangnya besar. Terus lu tahu kejadian ini nggak? Yang kata gerai ayam goreng. Oh, keren. Oh, Gerai Anda menjurus ke sana. Iya, Gerai itu yang Iya, memang kan? maksud. Gerai hamburger Kenapa? pengen tutup, Oh, ada pengen live Instagram juga, tadi sebentar. terus tiba-tiba Masih gitu. Ya. terus tiba-tiba datang berkerumun orang jadi Ya. banyak gitu. Terus alibinya mereka, iya gue makan McD pertama di sini, gue nih kenangan gue di sini. Ngomongnya gitu kan mas? Bullshit. Bullshit bener. Men, kalau ente pengen tahu gerai itu tutup cuman karena Sarinanya pengen direnov, Ya. bukan karena Ya. dampak positif, bukan dampak COVID. Bener kan? Bukan dampak COVID. Coba lu bayangin warung kelontong sampai rumah lu tutup karena dampak COVID. Lu kagak tuh nyalin lilin, kagak tuh berbela-sungkawa. Kenapa ini gerai Oh, hamburger? gue tahu mas, karena dia nggak ada kenangan di warung itu. Ya anjir kan. Lu ngutang di situ kan. Masa Nah, itu nggak mau masuk kenangan, dia buang itu yang ngutang-ngutang. Itu bukan bagian dari kenangan. ya tahu, maksud gue harusnya kayak gitu-gitu. Please lah gitu, yuk kita berpikir bareng gitu. Apa jangan-jangan itu ada yang mengkoordinasi? Koordinir. Mengkoordinir. Ya karena di sosial media udah booming juga di situ. Iya. Nggak mungkin Enggak. nggak ada mengkoordinir. Diromantisasi ini sebenarnya. dramatisasi. Dan diromantisasi namanya, disebutin dibikin jadi lebay. Jadinya lebay kan? Bukan Lebay. lebay. Iya, iya. Lebay. Lebay, Itu lebay. Oh kalau lu bilangnya lebay, aku sih goblok gue bilang. Menurut gue itu lebay, maksudnya Lebay, kalau gua lebay. oke emang ada kenangan dengan tempat itu, tapi ya udah lah. Lu tau gak sih gerai makan itu, gue suka makan di gerai makan itu. Iya. Maksudnya entah dimanapun atau di tempat itu ya, gue udah berapa kali makan. Dia tuh Lu sama cewek yang mana makan di situ? weh Awal masih nonton, awal. aja mau Bridgingnya masih ya? Bridgingnya masih. terakhir sama cewek gue sumpah nonton. Waalaikumsalam, Abizar, waalaikumsalam. Nah, itu maksudnya si gerai itu yang di Sarina itu, gue sempat baca, gue lupa, gue nggak bisa mengkonfirmasi itu benar atau enggak, tapi gue pernah baca, seingat gue, dan seingat mata gue juga pernah lihat, itu tempat pernah ditutup. Ada kelihatan. Jadi asal kalian tahu, gue sebut merek boleh kan ya si tempat makan itu? Ih nggak apa-apa. McD. Orang banyak McD yang tahu. Sarina itu pernah tutup. Di Iya. tahun 2011 atau tahun 2000 berapa itu pernah tutup, diganti sama ini. Ingat pas dulu ada rumah makan namanya Tony Jack atau apa? Oh iya. McDonald tuh pernah bangkrut. Iya, Tony Jack. Terus McDonald pernah bangkrut dan jadi Tony Jack. Tony Jack bangkrut. Beberapa tempat Tony Jack tuh gue ingat itu dari McDonald, salah satu di Sarina. Seingat gue ini harap kasih tahu kalau misalnya ada kesana. Cuman pasti emang gue ingat dengan mata kepala sendiri, cuma nggak di Sarinanya tapi di beberapa tempat si McD itu berubah jadi Tony Jack. Tony Jack apa Tony Stark ya? Tony Stark mah Iron Man. Tony Stark Kok dimatiin? terbang dong. Apa? Paus. Intinya gitu, intinya sempat diubah. Dan pada saat itu tuh nggak ada tuh yang orang-orang pada datang. Iya, makanya kayak nggak diromantisasi. Nah saat ini orang-orang lagi lebay aja. Lagi lebay. bukan lagi lebay sih. Udah nggak betah di rumah intinya begitu. Ya, Mungkin intinya itu betul. Iya, Nggak betah di rumah. iya bisa. Abizar, maksudnya nggak main ML. Oh, ntar dulu main ML-nya ya. Nah, ntar ya. Mohon bantuan tolonglah inilah ya. Kalau ada rezeki. Main GTA aja dulu lagi gratis. Nah, nanti kita main GTA anjay. Asal lagi main GTA, ntar dia main GTA kita main. Ya udah nggak apa-apa lah main Mobile Legends, main GTA, asal jangan mainin perempuan lah ya. Yes, enggak dong. Lanjut. Lanjut. Tadi ini udah selesai nih bahasan si Gerai. gue. Ini si Gerai ini nyambung juga dengan si Iya orang yang influencer ini gitu ya, kan. tapi kita masih bahas gerainya nggak? Nanti akan nyambung. Nyambung. Kalau misalkan dihabisin di sini, nggak menutup kemungkinan di depan akan nyambung lagi. Kenapa gue bilang akan nyambung? Soalnya di YouTube channelnya si Ite itu dia sebenarnya pembahasan dia itu sama kita sama kayak konten kita kemarin. Iya. Pembahasannya sama. Tapi gue nggak nonton. Iya. Gue nggak tertarik nonton tapi kayak gitu. Nonton. Cuman gue ngambil garis besarnya, lo kok sama omongan yang kita omongin gitu kan. Bukan berarti si YouTube-nya itu ikut kita bukan. Mungkin kita sama pikiran. Pemikiran. Tapi omongan kita ini tidak menyinggung orang banyak. Omongan kita ini didasari dengan
apa ya, bukan pembelaan mas, lebih tepatnya kayak opini pribadi yang tidak, yaitu tidak menyinggung orang banyak, bukan dengan omongan yang ngeledek. Tau kan lu, buset itu omongannya ngeledek banget mas, Cara ngomongnya. cara ngomongnya ngeledek. Terlebih Memudahkan, bukan mudah, ngegampangin. terlebih dia itu influencer dan Dan mempengaruhi orang banyak. Nah. Tanpa dia sadarin hal itu tuh bisa dijadikan Contoh. untuk orang Gitu. lain. Dan contoh itu bukan contoh yang bagus. Iya betul. Makanya kalau kita ada yang nonton kita gitu kan, untuk jadikan contoh, ya mungkin orang yang nonton kita akan berpikir lagi untuk kita gitu kan. Benar kan omongan kita gitu kan. Cuman ini kan YouTuber, influencer ini banyakkan followersnya itu under 24 lah. Iya. Atau mungkin nggak gitu bahasanya. Mungkin yang nonton ini mungkin yang nonton dia, atau lu nggak nonton dia. Kebanyakan YouTuber sejenis itu, influencer itu tuh nonton tuh nggak semuanya bisa berpikir bijak. Ya. Gitu kan maksudnya? Iya. Tidak semuanya bisa berpikir bijak, nggak semuanya bisa mengambil kesimpulan dengan baik. Nggak Ada ditelaah dulu. Ada yang langsung dengan mentah-mentah. Yang ditakutkan, yang dengan mentah-mentah itu ikut mempraktekannya. Gitu kan maksudnya? Gitu, iya. Gini loh, kalau ngomongin soal konspirasi dan propaganda, mungkin semuanya sekarang udah bukan rahasia. Udah bukan rahasia, tapi udah rahasia umum propaganda. Lu boleh percaya dengan propaganda, lu boleh percaya dengan adanya virus ini, tapi lu jangan meremehkan karena virus ini ada. Gitu loh. Propaganda dan konspirasi ada saat ini itu untuk menambah wawasan kita, men. Gitu loh. Orang cerdas itu berpikir mencari tahu apa yang terjadi. Tapi kalau orang pintar udah tahu cukup. Gitu loh. Nah, lu milih deh tuh mau menjadi orang cerdas atau orang pintar. Gitu kan? Kalau orang pintar stuck di situ aja. Orang cerdas akan ngulik terus nih. Apa yang terjadi sih? Kenapa sih? Tetapi yang gue bilang tadi gitu loh. Lu boleh percaya propaganda, lu boleh percaya dengan konspirasi, tapi virus ini nyata, men. Gitu loh. Jadi jangan lalu bersuara, soalnya dia bersuara kayak menganggap remeh dan mengajak gitu loh, Mas. Ucapannya tuh terkesan gitu. Meremehkan. Gue cuma nonton cuplikan doang. Tadi gue pikir tuh video dia itu kayak semacam video yang diplesetin kayak kasusnya dulu ini Pak Ahok. Oh. Jadi cuma dipakai kata-kata doang buat nyerang dia gitu kan. Nah itu benar. Gue sempat mikir dia itu ternyata emang dia sebenarnya emang ngomong kayak gitu ya. Iya. Emang maksudnya dia itu kayak gitu. Gue pikir dia itu lagi bercanda, lagi ngeledekin orang, menirukan orang gitu kan. Ternyata enggak. Emang kayak gitu. Emang dia sedang membicarakan diri dia sendiri. Mimiknya itu loh, Mas. Mimiknya itu kejujuran dia loh. Dari ekspresi muka dia saat ngomong itu tuh melihat, menunjukkan itu sisi diri dia gitu. Tapi di kontennya Om Deddy kata dia orangnya introvert. Terus pas di kontennya itu dia apa namanya? Sering keluar, nggak pakai masker. Kalau ditegur baru pakai masker. Nyablak, belak-belakan. Ngomongnya nggak Udara, dipikir dulu udara, katanya nih, gitu. napas ya kan, diiniin, ditutup-tutupin seset. Ya Allah. Tapi introvert bisa aja tuh gitu. Maksudnya gue juga introvert sih sebenarnya kalau Gue introvert juga gue keramaian itu gue nggak suka banget. Iya. Gitu kan. Tapi saya nonton bola di tribun. Maksudnya sebenarnya Jigel lu. maksudnya nggak tahu sih dia di video pas sama Om Deddy itu kayak gimana. Cuman kalau misalnya dia ngomong introvert, gue rasa nggak ada sangkut pautnya. Yang Sama ungkapannya dia ya. Maksudnya nggak ada sangkut paut. Iya. Mau dia introvert atau tidak, ngomong kayak gitu tetap salah. Bukan jadi kebenaran juga. Nah mungkin itu yang buat dia cara dia buat jadi pembenaran. Tapi dia udah minta maaf kok buat. Iya. Dia udah minta Gue udah maaf. cuplikannya gue tuh. Katanya ya itu kekhilafan manusia semua punya kekhilafan. Mungkin gue juga punya salah gitu kan. Iya. Tapi buat para influencer, Anda punya pengikut yang banyak. Tolonglah. Ya. Ayo Hal-hal kayak gitu dihindari. Yes. Lebih bijak lah dalam Lebih bijak lagi, berkata. lebih dewasa lagi ya, teman-teman. Pikir-pikir dahulu. Influencerku yang sayang aja. Jangan cuma bersangka itu kan dia nggak enak sama si gitu. Iya. Jadi nggak minta dikat. Ya kalau sadar itu tidak bagus ya suruh kata aja. Nah itu kan nggak layak, ya kan? Dan lu mempengaruhi orang banyak, ya kan? Iya. Bapak mau live juga? Iya, maksudnya untuk nambah-nambah ini Pak. Nambah viewer. Nambah viewer lah. Ya. Teman-teman yang nonton live jangan di-exit ya. Iya, jangan di-exit ya. Tolong bantu lah itu lah. Tolong bantu lah itu lah. Pojok kiri atas layar kan itu ada barcode. Dibuka atau di ini ya di
captionnya ya? Di apa description Di ada description ada link, dibuka. Klik aja. Ya tolong 1 juta boleh lah. Amin. Ini kan live streaming kita pertama, nggak apa-apa. Live streaming pertama. Biar orang-orang pada tahu kita. Mungkin kedepannya kita akan rutin Amin. ngobrol bareng-bareng ya kan. Nah ini maksudnya di komen kan kalau live begini enjoy nih. Iya. Gitu kan. iya. Pembahasan Ada timbal balik, Ada Ya, balik. pembahasan kita ini nggak jauh dari pembahasan yang berhubungan dengan kehidupan sih. kehidupan dan di balik layar. Nah, Gitu. yang dibahas bisa mungkin dengan bahasa apa yang mudah dimengerti. Di tongkrongan lah. Bahasa tongkrongan. Bahasa tongkrongan lah. Tapi kita Santai. tetap sebisa mungkin untuk menjadi bijak. Yes. Ya kan? Gua mau bijak kepotong, atau gua mau bijak kepotong, yang ngomong bagus tuh potong. Oh iya, matiin deh. Waduh, Ini. lu pakai wifi ya? Iya. Ya mohon maaf nih tuh. Lanjut bang. Udah ya? Lanjut ya? Lanjut, sudah lanjut. Tulisannya masih. Oh, udah sampai sejam loh. Iya, udah mau 50. Itu lanjut masih kan? Iya, cuma Ya udah berarti aman lah. Lanjut tuh. Lalu ini muter nggak? Masih buffer nggak? Enggak udah. Udah nggak buffer. Oke, lanjut ya. Ke pembahasan selanjutnya, tapi kita udah ngebahas dia juga jadinya. Apa? Si Mbak influencer ini terus apa lagi? Emang ada kasus lagi? Enggak, ntar dulu. Kan mbak influencer ini itu ngakunya introvert kan. Tetapi si suaminya ya mas, Suaminya. Iya, suaminya. suaminya tiba-tiba dia bikin konten 5 tahun yang lalu, 50 hari yang lalu ada di sana di gerai yang Banyak itu banyak 50 hari. 5 hari. 5 hari. Udah, Tadi udah 50 ya hari, ya tadi 5 hari. ngomongnya 50 hari. Oh, Lu aduh. tadi ngomongnya 50 hari. Aduh. Ya, oke, hari. Ya, Sama kepleset. manusia harus saling mengingatkan ya guys. Nah, Mengingatkan. tar lu nih, buat lu semua ya. Ini gara-gara sama manusia nih keren nih bahasanya nih. Kalau lu antum semua adalah viewersnya dia, lu sebagai fansnya dia, lu Oh, mengaku, ada di situ tuh. ya, Namanya Aulia Sustiana. ya. Oh, Aulia Sustiana ya. Lu mengaku fans dia, teman dekat dia, sahabat dia. Yang namanya sahabat baik itu mengingatkan temannya saat dia membuat kesalahan, gitu kan. Tetapi lawan yang baik adalah ketika dia menjadi kawan untuk dirinya dan mendiamkan dia berbuat salah. Yes. Gimana? Gini mas, nih ya, Ya, tar lu, gue balik lagi nih. Kawan yang baik mengingatkan kawannya saat dia membuat kesalahan. Ya. Tapi lawan yang baik akan menjadi kawan saat dia membuat kesalahan. Itu mas. Jadi lu jangan mengaku diri lu fansnya dia cuy. Kalau cuma lu ngediemin dan membela dia di saat dia membuat kesalahan ini, ribuan kebaikan dia, gua akuin akan baik. Gua akuin baik kalau memang benar ribuan kebaikan dia nih. Tetapi satu kesalahan ini, lu tetap akan menganggap diri dia baik di saat kesalahan ini, itu lu salah juga cuy. Simpelnya mas, satu kesalahan akan merusak 1000 kebaikan. Iya tahu. Tetapi kan maksudnya gini mas. Kalau gue maksudnya gue Buat bukan si lebih ke situ, temennya. teman-temannya, sahabatnya, fansnya gitu. Ayolah kita mengakui lah gitu loh. Fatur salah pun gue akuin salah gitu kan. Beberapa kali kalau bikin proyek kan sama dia sering adu argumen. Bohong. Kapan dong? Enggak sama Abi sih paling. Nah iya, emang ngikut aja orangnya. Iya. Lanjut. Ya udah. Bahasa lagi nggak itu saya kita. Jadi Apa lagi? apa ya? Ayolah kita sama-sama lah bareng-bareng lah teman-teman gitu kan. Janganlah untuk kalau kalian mengaku konten kreator yang dilihat jangan viralnya dulu deh, aksesnya dulu jangan dilihat itu deh. Tetapi gimana caranya kita nggak menyinggung perasaan orang lain, nggak menyinggung hal-hal yang sensitif lah gitu. Sebetulnya nggak cuma 2 ini ya mas ya yang jadi contoh ya, beberapa pun udah banyak kayak Satu yang makan. iya. Tapi ada lagi juga yang kata youtuber yang kata ini mas, yang kata lu mau nggak batalin puasa lu sama pizza ini, ntar gua kasih duit 10 juta, ya kan? Hasan Jaya kan. Gue pernah dengar cuman belum Ada lihat. juga, gue baca di Siapa artikel tahu puasa tuh kasih duit ya. Iya, itu niatnya itu baik mengetes keimanan seseorang, tapi ngetes keimanan seseorang nggak kayak gitu cuy. Yes. Men namanya iman tuh Allah tuh buat gue.
Buat gue pribadi, ini opini gue ya, iman tuh aurat, nggak bisa gue buka depan umum. lihat ya. Iya. Benar. Oke, aku setuju. Ya udah itu maksudnya, yuk lah gitu. Yuk kalau kalian ingin membangun untuk menjadi konten kreator yang baik, untuk menjadi konten kreator yang visi misinya untuk membesarkan bangsa ini dengan menjadi konten kreator, itulah jangan dilupain tuh. Sensitif, menyinggung orang lain, itu doang sih kuncinya gitu loh. Nggak usah lu pikirin editan gue nggak bagus nih gitu. Itu proses. Ya lah, gue buka lah kursus editing. Tadi dia juga gue juga buka kok. Berarti prank yang bagus, pranknya Baim dong. Aduh, Aduh, itu. gue juga nggak ikutin lagi. Gak ada prank yang baik sih. Gak ada prank yang baik sih menurut gue sih mas. Prank yang baik ya itu tidak menjual kesedihan orang sih. Iya, Buat orang lain. Dan dia tidak merugikan orang lain. Ya kan? Udah. Ada lagi apa ada kesimpulan? Ada mau yang dibahas lagi nggak? Tapi udah sejam sih. Tapi ini dari awal sih ya. Iya, Kita kita ngobrol cuma setengah jam doang ini. Kurang nih, ayo dong ada mau nanya nggak? Ini yang kasus-kasusnya kan konteksnya sekarang lagi kasus-kasus. Iya, kasus-kasus. Ntar kalau yang mau bahas agenda gratis nanti aja lah. Iya. Itu mau dibahas agenda gratis. Agenda gratis, terus juga lu tim bubur dicampur apa diaduk apa dibiarin gitu kan? Ngomongin Apaan? ngomongin itu dong. Ada nih konspirasi kemanusiaan nih. Konspirasi nih. Nggak, tadi pagi apa kemarin ya? Bapak Presiden kita kan nge-tweet, ya kan? Sensitif banget itu bahasa. Nge-tweet apa nih? Gue lupa. Pokoknya intinya gini. Virus ini tidak akan hilang. Bapak Ya. Presiden itu pun bisa ngomong gitu karena dari pihak WHO juga ya. Dari atasan. Karena Indonesia ini adalah Indonesia ini adalah negara anggota dari WHO. Jadi ya mau nggak mau kita mengikuti Sistemnya. sistem atasan yang dibuat. Nah, untuk itu Bapak Presiden membuat langkah untuk mulai dari sekarang kita hidup berdampingan dengan virus ini. Virus ini tidak akan hilang. Virusnya tidak akan hilang. Mari mulai sekarang kita hidup berdampingan dengan virus ini tanpa apa mas tadi? Tanpa mengurangi tersebarnya virus ini gitu loh. Jadi tetap waspada gitu. Intinya tetap waspada. Bapak Presiden itu melakukan langkah itu karena gue pikir baik sih. Baik sih. Itu menurut gua tuh program dan langkah yang paling gebrakan paling gue salut sama keren. Dalam arti gini, Pak Presiden gua. terima kasih Pak. Emang harus presiden kita harus ada yang nyentil gitu loh. Kebijakannya lah, nggak cuman lempeng aja gitu kan, harus kayak gitu biar kalau menurut gue gini, dengan kebijakan itu membuat masyarakat Indonesia terutama itu bisa lebih dewasa lah dalam mengatasi masalah yang kita sama-sama kita ini lah. Jadi jangan asal semuanya salahin pemerintah itu kan dari kemarin gue selalu bilang kan mas, jangan konten yang pasalahin mas pemerintah. Konten yang kita ngomongin memanusiakan manusia pun, gue ngomong juga, ayo kita ikutin anjuran pemerintah. Yes. Apa salahnya sih untuk keluar menggunakan masker? Toh kalau lu tiap hari naik motor juga maskeran, bener kan? Masa tuh ngomong Iya ke tentara Vietnam tuh nggak lu? Gue pernah ngerasain mas, gue pulang kampung gue bawa Vespa tuh. hitam mata pasti ya. Ke tentara Vietnam gue debu semua gitu. Lihat. Ini jokes nih, maksud gue ayolah gitu kita ikut anjuran pemerintah, anjuran gitu. Maksudnya kan ini kan juga presiden udah menganjurkan untuk ayo kita hidup normal kembali perlahan-lahan dan berdampingan dengan virus ini karena dinyatakan sama WHO tidak akan hilang gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita untuk selalu waspada dan berhati-hati dengan virus ini. Karena emang gue mau sebelum WHO ngomong nggak akan hilang, gue udah yakin nggak akan hilang sih. Gue juga percaya karena apa? Virus itu akan mutasi. Iya. Tidak akan mati. Virus itu tidak akan mati. Itu mutasi. Kayak X-Men cuy. Yes.
Buset. Kata ternyata kayak virus SARS aja dia kan nggak benar-benar hilang. Virus Corona ini kan dari Dari SARS. SARS. SARS pertama enggak, tuh. SARS ada bagian dari corona sebenarnya. Ah iya, Gitu. family corona. Familinya family. masih satu keluarga. Memang kalian kurang ajar keluarga virus ya. Nggak ada puas-puas ya. Itu dia. Tapi lu percaya gak sih yang membuat antivirus di Windows itu yang menjual ada virusnya siapa? Kok jadi virus Windows? Enggak, ini kita membahas soal Virus yang ada di komputer, yang membuat adalah yang membuat virus itu tersebut. yang membuat antivirus. Antivirus tersebut. Oh, kalau gue percaya. Iya, Gua percaya. ngomong itu emang teori itu. Teori itu Emang dilakukan. Memang benar, memang benar. Iya. Jadi makanya kan gue bilang virusnya itu nggak akan hilang, nggak akan mati karena akan terus Grade. Jaga software. Orang yang jual antivirus di komputer ya. Orang yang jual antivirus di komputer kan ya cara dia bikin itu antivirus laku ya bikin virusnya. Yes, betul. Kalau nggak ada virusnya nggak laku. Apa namanya pakai antivirus? Ya Makanya, makanya yuk gitu maksudnya yuk kita bersinergi sama pemerintah nih, Tuh, gitu kan. ini gebrakan Pak Presiden top. Jangan Gebrak. jangan di gini loh. Semua itu ada sisi, ada dua mata pedang Mas ya kalau lu ada dia. Ada dua sisi lah gitu kan. Ada pro dan kontra gitu kan. Pro dan kontra. Pisau bermata dua. Iya, bisa bermata dua gitu kan. Ada pro dan kontra. Ayo kita ngambil jalur yang enaknya aja. Gitu kan. Ngambil jalur enaknya aja. Jangan selalu kita hujat. Yes. Aduh, antum sudah melakukan apa untuk Indonesia? Tuh. Gitu loh. Ini saatnya loh. Betul. Ini saatnya loh. Berdiam diri di rumah untuk memutuskan pandemi. Tapi kita sekarang sih. Iya sih. Ya apa-apa. Kan maksudnya kita juga keluar rumah bukan berarti kita keluar jalan-jalan kemana-mana. Oh enggak. Tahu kok riwayat gua. Kita kesini doang. Dan menghindari kontak dengan orang baik. Gua sama kerjaan sini nggak berhenti di mana-mana. Tadi kan gue juga pas lampu merah aja gua terobos nggak Pas- mau berhenti. Biar nggak Eh, mau pas- Langgar lu, itu langgar. Oh tidak boleh ya? pas Nah, kalian gua masuk keluar sini sama kan gue juga ngasih hand Hand sanitizer. sanitizer, disinfeksi. Gua semprot. Disinfektan. Iya, disinfektasi. Gua kalau bahasa-bahasanya gitu goblok kan. Bilang goblok gua. Bahasa-bahasanya kayak gitu. Jadi itulah teman-teman Saya yang suruh bahas apa itu? Ada komen. Apa? Mukbangnya Suruh bahas muk banget KKI. Kenapa jadi dari KKI? Mbak. Mbak Aul, Anda kangen ya sama yang di pojok sana? Enggak, kenapa keke? Kenapa nggak bahas Rimar aja kita? Kenapa nggak bahas Cimoy? Mon. Cimamon. Iya gitu. Iya ngomong gitu. Cimamon. Dia tahu loh semuanya. Iya. Dia jaga sosial tahu loh. Gila. Gue aja nggak pernah merhatiin. Iya, gue nggak pernah merhatiin. Sumpah. Gue cuman yang ada di search engine gue itu tahu kayak gituan ada. Oh ya udah. Gue malah jadi touring terus video-video YouTube gue. Iya, sudah touring semua gue. Gue tadinya Vespa semua cuy. Lanjut. Lanjut. Ada lagi nggak ini? Ada lagi yang mau dibahas nggak? Jadi konklusi deh. Konklusi itu apa tuh? Kesimpulan. Oke, kesimpulannya itu dari kalian berdua dulu deh. Jangan dari gue mulu. Gue lagi mikir juga nyet. Tuh, awal lagi tuh. Lagi. Patur sering ngomong KKI. Wah, Anda ketahuan. Nggak pernah sumpah. Oh, oke, kita bahas mukbangnya KKI dulu deh ya. Gak jadi Iya, penutup jadi nih kita penutup. nih. Jadi kalau Aul tahu, Fatur kan sering ke gerai-gerai tadi tuh. Yang tutup di Makanan tuh. Sarinah tuh ya kan. Kayaknya lagi mukbang sama KKI deh tuh. Sama Cimamon. Sumpah gue nggak pernah nonton mereka. Gua anjing. Bukan bermaksud menjelekkan ya, tapi konten-kontennya mereka bukan konten-konten yang pengen gue nikmati. Bukan konten-konten yang masuk ke gue gitu maksudnya. Oh, Bukan gue menjelekkan orangnya ya. Iya, Tapi benar. konten mereka bukan yang jenis-jenis yang gue pengen nonton. Gue demen nih bahasanya si Fatur nih, halus Dari banget. kemana ngomong gitu mulu? Halus nih, halus banget nih bahasanya. Menghindari ini Halus aja, banget. menghindari kepleset. Halus banget loh. Kalau gue mah langsung ngomong aja, konten-konten mereka nggak selevel sama konten saya. Bener gak? Kalau halus kayak gitu kan? Iya. Tapi parah loh. KKI kacau loh. Dia Apa ngejual ke goblok kan menurut gue ya. Jadi emang sengaja dibikin gitu. Terlihat bodoh, Iya. sengaja terlihat bodoh. Iya. Bisa jadi dia pintar. Entah, iya pilihannya dua. Entah dia pintar pura-pura bodoh atau emang bodoh. Iya kan? Masih ingat legend kita nggak sih komedian? Oh. Warkop. Iya. Om Dono. Ya, mereka kan maksudnya orang pintar. Enggak. Iya benar tahu. Om Dono selalu dicengin, selalu dibully gitu loh. Tapi jelas-jelas dia dosen ya, dosen di UI ya. Iya. Jenius loh. Iya, emang Bisa dokter. jadi sih. Ya Mr. Bean segitu bodohnya itu S2 kelistrikan. Tapi KKI ini memang
error. Nggak, kita nggak ngomongin Itu ini. Kayaknya udah mau sejam jadi begitu deh. Ya mungkin juga. Mungkin Ya, ya, pembahasannya lain lagi ntar ya. Ya, tapi ntar si Kiki kenapa ini? Gak apa-apa, lanjut aja dulu dikit. Kita ngomongin konspirasi kemanusiaan, tapi kita ngomongin manusia. Iya, jangan. Jangan lah. Tapi Mas. iya, kenapa enggak? Ini kita bahas. Kenapa kita tidak ngomong KKI? Iya. Karena kalau gue sih nggak mini info. Iya, minum Mas Pur gak pernah nonton kan? Nggak pernah. Azam mungkin yang mau ngebahas ada dia. Gue tuh nongol cuma gara-gara di meme doang. Iya, iya, betul betul. doang. Yang makan cilok yang Iya. makan ditusuk. Makan tapi apa sih jatuh ya gimana sih? Iya lu cilok. Ya kan. Cilok kan bulat nih. Oh iya kan gini ya. Telur nih. Iya, ditekan. Kan ditekan gini set Turun. turun. Tapi dikunyah. Dibilang enak telurnya. Waduh. Astagfirullahaladzim. Udah kok kita jadi ngeriak kayak gitu sih. Astagfirullahaladzim. Ya, intinya konten yang itu kebetulan tidak masuk di radar kita, jadi kita nggak nonton, jadi kita nggak bisa ngebahas. Gitu kan intinya? Iya betul. Kalau sekarang gue banyak kan nontonin tutorial editing sih di YouTube tuh udah banyak banget gurunya juga. Ya, gue juga sekarang lagi belajar Sama satu lagi, ngedit. Kang Irfan. Saya nonton loh Kang Irfan loh, ikan-ikannya cantik-cantik. Saya lagi bangun akuarium Kang. Mohon satu aja Kang. Kang. Ya kan? Emang nonton yang itu Oh iya ya kali aja kan. Ada pencet share ya kan, pencet iya. kan. Nggak ada yang tahu. Buat yang suka ikan, tunggu konten ikan di channel gua. Udah konklusinya apa? Konklusinya. Kesimpulan. Intinya apa intinya? Inti pembahasannya. Mas aja dulu deh. Kalau gua sih simpel aja karena ini berhubungan kemanusiaan. Kalau gua tadi ngomong di Instagram juga, tebarkanlah cinta dan hal-hal positif ke sama manusia. Jangan ada berpikiran ngejelek-jelekin, jangan ada berpikiran apapun, jangan selalu menjudge orang. Cobalah kita kalau ada orang yang salah, teman kita yang salah, ingetin dengan cara yang baik. Semoga teman kita juga sadar dan jangan dijudge dengan berlebihan. Ya, udah Mas. Lu dulu aja Mas. Kalau gue simpel sih. Nggak, gue tadi udah dibahas di awal. Konklusi gue tuh yang tadi doang. Kalau mau bikin intinya banget buat gue ya. Kalau mau membuat konten, pastikan konten itu adalah konten yang tidak merugikan orang lain. Intinya itu aja. Itu aja. Masalah bawa untung atau tidak ke lu itu bodo amat. Maksudnya ya itu urusan belakangan, bukan bodo amat. Bodo atau tidak kan rata-rata orang selalu bikin itu mungkin jadi untung gitu kan. Ya, pasti rata-rata gitu kan, cuman ya udah kesampingkanlah itu, atau jika itu menjadi tujuan utama silakan, tapi yang penting jangan merugikan orang lain. Mungkin teman-teman yang bikin konten seperti itu tidak mengenal Soleh Solihun. Mungkin Ya kan? Padahal Soleh Solihun yang nonton jutaan, ratusan ribu, tapi Videonya- nggak dapat AdSense. video Betul. gitu Iya kan? Dia nggak di Coba AdSense. gitu kan. Coba gitu kan mereka nonton gitu. Kalau udah Mas konklusinya. udah gue itu doang. Kalau kesimpulan dari gua sih, ayo kita bikin konten yang positif, kita membangun negeri ini dengan hal-hal positif Dengan cara kita Terus juga satu lagi, senjatanya untuk menyerang hati manusia adalah memanusiakan manusia. Ya, Itu aja Mas. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makan sampai pakai tangan. ketemu. Kanan. Sampai ketemu di konten selanjutnya dan di live streaming selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Dah. Walaupun nggak ada yang Nonton sama akhir. Nonton pasti cewek gue nonton. Pasti ya. nggak walaupun nggak ada yang Oh.